Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Harusnya malam ini tadi sudah confirm para ibu-ibu yang mengaku anaknya menjadi korban dari sodomi. Tapi entah kenapa ibu-ibu itu sore tadi terpaksa membatalkan konfirmasi atau janjinya karena Lembaga Perlindungan Saksi melarang mereka untuk hadir. Ini agak mengherankan karena kata Lembaga Perlindungan Saksi banyak ancaman terhadap para saksi-saksi ini atau ibu-ibu yang mengaku korban pedofil di JIS. Agak mengherankan kalau dalam kasus ini ada mengancam terhadap keselamatan orang. Namun di sini sebelum pengacaranya datang ada Ketua Satgas Perlindungan Anak, dan untuk berimbangnya informasi yang didapat oleh publik, saya kira Muhammad Iksan, Ketua Satgas Perlindungan Anak, bisa memberikan pandangan dari sisi perlindungan anak. Jadi memang menarik dilihat dari awal. Sebetulnya saya klarifikasi, Bang. Bukan LPSK yang melarang mereka hadir, tapi ada aturan undang-undang yang tidak membolehkan. Ada apa? Aturan undang-undang tidak membolehkan untuk mengungkap fakta-fakta tentang anak dalam publik. Kenapa persidangan tertutup? Karena aturannya tidak boleh satu fakta pun yang kemudian dikeluarkan dari persidangan. Tapi alasan ibu-ibu itu tadi kepada kami LPSK. LPSK hanya menjalankan tugasnya, mengingatkan mereka bahwa undang-undang mengatakan. Bukan karena ada ancaman, katanya karena ada ancaman. Lepas dari itu semua, setahu saya bahwa ada aturan mengatakan bahwa anak yang jadi korban, pelaku dan semua itu dirahasiakan, baik dalam persidangan maupun di luar persidangan. Jadi artinya apa yang diungkap dalam persidangan dan di luar persidangan tidak ada yang boleh diungkapkan ke publik. Jadi LPSK hanya menjalankan tugasnya, mengingatkan ke mereka untuk tidak hadir, karena dikhawatirkan nanti anak-anak itu akan. Tapi LPSK sendiri kan tidak dilarang untuk hadir. LPSK sendiri juga tidak mau hadir. Ya, saya tidak masuk ke wilayah itu. Karena tadi saya konfirmasi ke kawan-kawan yang menyatakan tidak hadir, polisi, KPAI dan LPSK semua menyatakan tidak hadir. Poin yang mereka sampaikan adalah bahwa prosesnya adalah banding, di tingkat banding, bukan apa karena udah dianggap menang terus ya udahlah, ngapain lagi kita hadir. Maaf Bang Karni, ini bukan menang kalah Bang Karni. Ini persoalan perspektif pelindungan anak. Kawan-kawan mengerti bahwa ketika ada pihak yang tidak terima dengan putusan pengadilan pertama, dia punya kesempatan untuk banding dan dia punya kesempatan untuk kasasi. Nah, ketika kita membahas ini dalam kapasitas mereka sebagai perwakilan lembaga negara, mereka akan kemudian keluar dari koridornya, dari makamnya. Nah, mereka mengatakan bahwa kalau saya datang, kemudian ada orang bicara dan saya menanggapi bahwa fakta-fakta itu tidak boleh diungkap, dia melanggar, itu yang dia khawatirkan. Itu satu poin Bang Karni. Jadi saya mengatakan bahwa mereka bukan tidak mau hadir. Fakta yang nggak harus dilindungi atau ID, identitas. Semua Bang, apa yang terjadi dalam persidangan, semua yang dibuktikan, fakta-fakta yang diungkap, semua yang disampaikan itu tidak boleh satupun diungkap di wilayah publik. Nah, kalau terbuka kemarin sudah dibuka semua waktu putuskan. Ini aturan hukum Bang. Yang saya katakan bahwa kemarin itu undang-undang perlindungan anak sudah dikatakan. Ya, saya klarifikasi dulu, bukannya membantah ya. Kemarin itu sidang terbuka 100% fakta yang terbuka di persidangan dibacakan oleh hakim. Jadi memang sudah diumumkan ke publik.
Semua keterangan saksi itu 100% dibacakan oleh hakim. Semua tuduhan dibacakan waktu membacakan putusan. Jadi itu sudah milik publik sudah. Sampai keterangan saksi anak pun dibacakan. Baik, dua-dua publik udah dengar. Baik. Sekarang ya dari itu yang pertama, Bang. Sisi Iksan aja. Yang pertama. Yang kedua, pasal yang dikenakan itu bukan pasal 81, Bang. Pasal 82. Kalau kita lihat pasal 81, orang yang berhubungan badan dengan anak, termasuk yang sodomi. Pasal 82 itu menjelaskan tentang pencabulan. Orang yang mengetahui, membiarkan, dan melakukan pencabulan terhadap anak, itu diancam dengan 15 tahun. Nah, orang yang mengetahui, melihat, dan membiarkan, itu artinya mereka tahu atau kemudian membiarkan. Nah, proses ini kemudian terjadi dalam persidangan. Saya tidak mau melihat sejauh mana itu diperiksa di persidangan. Ketika saya tadi konfirmasi ke teman-teman, mengatakan bahwa hakim sudah melakukan semua proses itu. Nah, kalau ternyata ada indikasi pasal 82 dan kemudian mereka memutuskan, ini bagian dari proses yang mereka lakukan. Nah, kalau dikatakan tadi bukti-bukti mengatakan bahwa pemeriksaan rumah sakit A, B, C, D dalam negeri, luar negeri tentang sodomi, itu pasal 81. Ada sentuhan fisik yang kemudian mengakibatkan luka. Tapi dalam pencabulan itu tidak harus mesti kemudian ada luka fisik. Ketika kemudian ada indikasi pencabulan, perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh kepada anak, itu bisa dikenakan pasal 82. Itu yang kedua, Bang. Jadi nanti silakan di tingkat banding untuk kemudian diuji apakah ini benar atau tidak. Nah, terus yang berikutnya, memang tadi saya katakan bahwa pengadilan anak tertutup, faktanya dirahasiakan, tadi sudah saya sampaikan. Nah, yang berikutnya tentang masalah tuduhan bahwa ada kaitan antara proses persidangan dengan ketua majelisnya dengan 125 juta. Ini memang saya agak kaget tadi. Dari mana fakta-faktanya? Kalau tidak ini jadi fitnah. Saya hanya mengatakan begini, kita lagi belajar tentang bagaimana melindungi anak korban. Saya mengerti bahwa ada pelaku yang kemudian merasa dirugikan, tapi ada perspektif di mana korban itu harus dilindungi juga. Nah, dari awal yang saya lihat, ini forum adalah forum perlindungan pelaku, bukan forum perlindungan korban. Nah, di mana kemudian kita mengatakan JIS ini menjadi perhatian publik karena dia besar. Nah, yang kami dampingi, kami selama ini tangani di tempat-tempat yang jauh di sana, mereka tidak terungkap, diperkosa, disodomi dan segala macam tidak terungkap. Nah, kita tidak mau menyakiti mereka dengan menunjukkan bahwa kita habis-habisan membela pelaku, kita lupa ada korban yang harus dibela juga. Nah, saya mohon mungkin publik punya keseimbangan bahwa biarkanlah proses hukum berjalan, tapi tetap perspektif korban dikedepankan. Itu yang berikutnya. Kemudian saya ingin mengatakan bahwa ini bukan persoalan JIS, ini persoalan kekerasan seksual. Di mana kita mengatakan bahwa ini fenomena gunung es. Banyak kasus yang selama ini terungkap, banyak korban yang tidak mendapatkan keadilan, tidak dapat pembelaan. Nah, ketika kita tidak bisa menempatkan secara baik kasus JIS ini akan membalik semuanya. Ketika ada orang ingin dapat perlindungan, dapat keadilan, dia mengatakan, oh tidak, ini pasti rekayasa. Kenapa kita yakin ini rekayasa? Kita bisa lihat ke kasus JIS. Nah, saya ingin mengatakan bahwa mohon keseimbangan. Kalau pembela-pembela pelaku itu mengatakan bahwa ada bukti-bukti baru, ada yang tidak diungkap dalam persidangan, silakan dibawa ke banding. Tapi jangan kemudian membangun opini seakan-akan bahwa ini tidak jadi apa-apa. Nah, saya ingin katakan bahwa kita tidak mau menyakiti kawan-kawan, keluarga, korban dan semuanya yang selama ini mereka berjuang mati-matian dan bahkan mereka minta perlindungan kemana-mana tidak dapat karena mereka tidak punya uang, mereka tidak punya akses, mereka tidak punya kemampuan untuk membela diri. Nah, mungkin mereka minta perlindungan kenapa? Apa ada ancaman atau kenapa harus minta perlindungan? Ya, artinya kan gini, ketika ada korban itu kan ada proses di situ pembuktian visum. Ya. Nah, ketika visum mereka tidak peroleh, mereka tidak bisa dapat laporan bahwa mereka korban. Nah, untuk ke visum itu kan bayar 250.000, Bang. Orang desa yang di pulau-pulau yang segala macam. Oh, ada bayangin orang-orang lain. Ya, kita fokus JIS dulu deh. Ya, artinya bahwa ketika kita membahas masalah ya, kita pasti akan perangi semua pelaku kejahatan seksual. Tapi yang benar kita harus katakan yang benar, yang salah kita katakan yang salah.
Makanya Jadi oleh karena itu, Bang kita Karni, fokus ke JIS. Oke, saya fokus ke JIS. Dan ini saya katakan begini, kalau Anda sebagai pengawas di sini ya, kalau Anda melihat ada ibu benar-benar mengirim orang, puluhan orang minta 13 juta dolar atas harga dari Saya kira itu belakangan aja. Saya mau saya tanya tidak mau dulu masuk ke ya. sana, Bang Hotman. Saya hanya mengatakan bahwa dalam kasus JIS ini ada dua persoalan yang kemudian menjadi perhatian. Yang pertama, pembuktian apakah ini benar atau tidak. Yang kedua, persoalan perspektif pelindungan anak. Saya bicara pada perspektif pelindungan anak. Sebagai praktisi di sana, saya melihat bahwa ada persoalan kita belum mampu memaksimalkan pekerjaan ini. Nah, ketika kaitan dengan JIS, saya ingin mengajak teman-teman, ayo kita fokus ke prosedur berikutnya, di mana terbuka kesempatan untuk banding. Nah, nanti di situ bisa kita buktikan apakah benar pelaku yang divonis ini bersalah atau tidak. Tapi kalau kita kemudian bawa ke wilayah publik dengan membangun opini seperti ini, akhirnya persepsi publik mengatakan bahwa sesungguhnya ini tidak jadi apa-apa. Ada orang yang dikorbankan. Nah, Kalau soal opini publik ya, opini publik itu sudah terbentuk bahwa di JIS itu terjadi kejahatan seksual yang masif malah, karena melibatkan office boy, melibatkan guru. Justru kita malam ini mengangkat lagi ini, apakah persepsi yang terbentuk tersebut, yang notabene juga saya ikut tanggung jawab, itu benar atau tidak? Itu yang saya uji lagi. Oke, Bang Karni, terima kasih. Saya ingin mengatakan bahwa saya konsultasi dengan kawan-kawan di penyidikan dan menanyakan apa yang mereka dapatkan, mereka temukan. Mereka menjelaskan bahwa sesungguhnya penyidik tidak akan mungkin mengada-ngada kalau tidak ada laporan yang menyampaikan dan kemudian mereka periksa, mereka temukan bukti-bukti itu. Nah, ketika kita mengatakan bahwa ada bukti yang diajukan ke kejaksaan dan masuk ke pengadilan, ini menunjukkan indikasi itu ada. Nah, hakim dalam menjalankan tugasnya bahwa dia meyakini apakah kemudian itu bentuknya pasal 81 atau pasal 82, itu kan semua dibuktikan dalam proses persidangan. Nah, ketika dimunculkan pasal 82, saya yakin ini bentuknya bukan sodomi, tapi ada perilaku-perilaku pencabulan yang kemudian diyakini oleh hakim itu terjadi, sehingga kemudian dia berani memutuskan. Nah, saya tidak mengikuti dalam persidangan bagaimana semua pemeriksaan, tapi saya yakin dengan menggunakan pasal 82 kejadian itu ada. Nah, oleh karena itu saya mengatakan, mari kita coba juga melihat perspektif korban. Kalau benar ini korban ada, berarti bukan hanya kita bicara bagaimana keadilan buat pelaku, tapi juga keadilan buat korban. Di mana kemudian dia dengan kondisi JIS seperti ini, dia akan merasakan betapa jejak sejarah dia sebagai korban akan tertulis di semua media, di semua pikiran masyarakat, dia korban. Dan kemudian berkembang sampai dia dewasa. Nah, artinya kita tidak bisa hanya melihat satu perspektif. Ada orang lain juga yang kemudian HAM-nya harus dilindungi. Ada orang lain yang kemudian mereka dirugikan dengan semua kejadian ini, yaitu mereka adalah dari keluarga korban. Jadi saya pikir, Bang Karni, saya tidak kemudian mengatakan apa yang katakan kawan-kawan pembela pelaku itu tidak benar, tapi saya mengatakan bahwa ada perspektif lain terkait dengan HAM-nya korban. Di mana kita mau tempatkan ini gitu? Selama ini kita menempatkan HAM-nya korban tersebut. Justru saya mau nguji lagi, benar gak yang kita lakukan selama ini. Sekarang Patra. Terima kasih Bang Karni. Saya sudah hampir 1 tahun menangani perkara ini. Saya juga kuasa hukum dari petugas kebersihan yang ditangkap. Namun karena kami baru dilimpahkan, jadi soal penyiksaan pada saat itu yang disampaikan oleh istri beliau tadi, itu saya dapat perkaranya ketika persidangan mau jalan. Oleh karena itulah kami proses itu di Kompolnas dan juga di Komnas HAM. Yang mau saya bilang, ya, kita ini sama. Kita ini setuju, kita ini sepakat bahwa sodomi terhadap anak adalah perbuatan biadab. Saya anak 5, Pak, punya anak 5. Tidak boleh orang tua memberikan kuasa mutlak kepada sekolah. Disitulah peran orang tua.
tuduhan terhadap cleaning service itu dan guru itu, kalau kita baca dakwaan adalah sodomi. Oleh karena itu kita bicara bagaimana jaksa harusnya membuktikan dakwaannya. Sodomi per definisi adalah peristiwa masuknya alat kelamin pria ke dalam bagian usus paling ujung, atau lebih dalam lagi melalui lubang pelepas atau anus dengan cara penetrasi atau tekanan. Ini yang harus kita bilang. Kita ini bicarakan soal itu. Itu yang harus kita buktikan. Apa betul, apa ada terjadi peristiwa itu. Syarat dari kejahatan ini adalah penetrasi harus maksimal. Tidak mungkin alat kelamin itu tidak maksimal, ya, penetrasinya itu tidak mungkin ada sodomi. Kenapa? Otot anus itu dilindungi oleh otot sphincter. Dia sangat kuat sehingga harus dipaksa dia. Saya kira di sensor ya. Daripada Anda dapat. Ini kaitannya, Bang, kaitannya dengan alat bukti. Nggak perlu terlalu teliti. Singkatnya, ya, yang saya mau sampaikan singkatnya, kalau benar ada sodomi terhadap anak dilakukan oleh 7 orang pria dewasa, maka sudah pasti jaksa dapat membuktikan anus itu hancur. Bagi yang meragukan argumen saya, bisa dites sendiri. Bagaimana kalau perbuatan itu benar-benar terjadi? Oleh karenanya, saya mau masuk ke alat bukti, Bang Karni. Alat bukti yang katanya digunakan untuk memutus baik cleaners maupun guru adalah alat bukti visum et repertum. Per definisi visum et repertum itu adalah apa yang dilihat. Yang dilihat di rumah sakit SOS Medica, yang dilihat pada RS Cipto Mangunkusumo 25 Maret 2014, yang dilihat pada Rumah Sakit Bayangkara terhadap anak kedua 24 Juni 2014, yang dilihat pada anak ketiga pada tanggal 23 Juni 2014 di Rumah Sakit Bayangkara. Visum et repertumnya menyatakan dalam pemeriksaan fisik tidak ada tanda-tanda kekerasan. Terus kenapa ada vonis bahwa terjadi kekerasan seksual? Nah, kalau kita cermati, kita teliti, kita dengarkan baik-baik, pertimbangan hukum ini berdasarkan keterangan anak, ditambah penafsiran dari psikolog, dan membebankan pembuktian kepada terdakwa, yaitu dengan menggunakan ahli seksologi, dan keyakinan hakim yang katanya percaya bahwa sodomi terjadi. Jadi ini soal keyakinan. Padahal dalam bukti kami bawa, Bang Karni, inilah bukti kami yang kami ajukan secara medis, secara saintifik. Ingat, medikologi, ilmu kedokteran kehakiman adalah sebuah ilmu yang mendukung upaya peradilan pidana dalam mengungkap bukti-bukti dan mengungkap peristiwa serta mengungkap siapa pelakunya. Baik, baik. Ya? Kita rehat dulu sejenak.